Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kajian mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Kami di sini terdiri dari 3 orang, saya Desi Kawadani dan teman saya Fitri, lalu ada Mariatul Kiptia. Nah, di sini slide pertama latar belakang. Jadi yang perlu kita ketahui kalau kemampuan berbahasa Arab mahasiswa itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, yang ada dua, itu faktor internal dan eksternal. Dan jadi lingkungan sosial di sini merupakan faktor eksternal yang memiliki peran sangat penting dalam proses pemerolehan bahasa. Mengapa demikian? Karena kalau kita berinteraksi dengan teman sebaya, organisasi hingga budaya di sekitar kita, kan mempengaruhi bagaimana kemampuan berbahasa itu. Jadi bahasa itu kan diperoleh melalui interaksi sosial yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lingkungan yang aktif berbahasa Arab dapat mempercepat penguasaan keterampilan berbahasa mahasiswa. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau lingkungannya aktif, maka kita akan aktif berbicara juga. Lalu masuk ke slide 2 mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang tadi, kami membuat rumusan masalah itu ada 3 poin. 1. Bagaimana peran lingkungan sosial terhadap berbahasa Arab mahasiswa. 2. Faktor lingkungan sosial apa saja yang mempengaruhi kemampuan berbahasa Arab tersebut. Lalu, bagaimana sih hubungan lingkungan sosial dengan peningkatan kemampuan berbahasa Arab. Nah, lalu tujuan penelitian yang berbasis library research kami itu untuk mendeskripsikan segala peran lingkungan sosial terhadap berbahasa Arab. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor sosial apa saja yang mempengaruhi kemampuan Arab tersebut. Nah, yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Nah, lalu masuk ke slide yang ketiga, bagian integrasi ilmu. Jadi integrasi ilmu di sini kami mencoba mempertemukan dua pandang keilmuan yang berkaitan. Yang pertama dari perspektif pendidikan bahasa Arab. Jadi di sini kami memperoleh bahasa merupakan sebuah proses yang alami. Proses ini kan berfokus pada pengembangan 4 keterampilan: maharah, istimah, kalam, qiraah, kitabah. Lalu yang kedua perspektif ilmu sosial. Jadi bidang ilmu ini memandang interaksi sosial sebagai media belajar yang nyata. Lingkungan pergaulan dasar mahasiswa yang membentuk kebiasaan mereka dalam berbahasa, di mana budaya akademik yang ikut mendorong penggunaan bahasa Arab secara aktif. Jadi kalau lingkungan kita aktif, maka kita juga akan ikut aktif berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan ulun, yaitu Baik, saya Fitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai landasan teori. Nah, landasan teori itu pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan berbahasa Arab, di mana lingkungan sosial diartikan sebagai hubungan individu dengan orang-orang di sekitarnya, seperti teman, yaitu teman sebaya, orang-orang sekitar, organisasi, keluarga, dan masyarakat yang berperan penting dalam membentuk kebiasaan berbahasa seseorang. Kemudian dalam berbahasa Arab itu ada 4 maharah atau keterampilan. Yang pertama itu ada maharah istimah, kedua maharah kalam, ketiga maharah qiraah, dan keempat itu ada maharah kitabah. Jadi antara maharah dan lingkungan itu saling berhubungan. Lingkungan sosial yang mendukung akan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk mempraktikkan keempat keterampilan tersebut secara aktif dan berkelanjutan. Kemudian mengenai penelitian itu ada bi'ah lugawiyah atau lingkungan bahasa.
sangat penting dalam akuisisi bahasa Arab. Dan lingkungan bahasa memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kemampuan berbicara, seperti maharah kalam. Dan pembentukan lingkungan bahasa Arab terbukti meningkatkan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu lingkungan bahasa diakui sebagai faktor penting dalam penguasaan keterampilan berbahasa Arab. Yang selanjutnya itu adalah metode penelitian. Nah, yang pertama, jenis penelitian itu menggunakan penelitian perpustakaan. Artinya, peneliti tidak turun ke lapangan untuk mencari data primer, melainkan mengkaji literatur yang sudah ada. Lalu, sumber data diambil dari jurnal nasional, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, tekniknya yaitu adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi literatur atau mengumpulkan, mencatat, dan mengolah bahan pustaka. Dan analisis data yaitu menggunakan analisis isi untuk membedah dan menarik kesimpulan dari isi literatur yang telah dikumpulkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Mariatul Kiptiah. Baik, saya Mariatul Kiptiah akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Pertama, dari aspek teman sebaya dan organisasi atau komunitas. Teman sebaya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk melatih berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam berbicara. Selain itu, keikutsertaan dalam organisasi atau komunitas bahasa juga memberikan kesempatan lebih banyak bagi mahasiswa untuk menggunakan bahasa Arab serta melatih kemampuan komunikasi secara aktif. Yang kedua, dari aspek lingkungan akademik. Dukungan dosen serta budaya kelas yang mendukung penggunaan bahasa Arab dapat menciptakan suasana belajar yang positif. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lingkungan bahasa memiliki peran besar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Selanjutnya, jika analisis integrasi ilmu. Jika dianalisis dari perspektif pendidikan bahasa Arab, kemampuan berbahasa tidak hanya diperoleh melalui teori di dalam kelas, tetapi juga berkembang melalui latihan, praktik, dan pembiasaan secara konsisten. Sementara itu, dari perspektif ilmu sosial, perilaku berbahasa seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta pola interaksi yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, integrasi antara ilmu pendidikan bahasa Arab dan ilmu sosial menunjukkan bahwa semakin positif lingkungan sosial yang dimiliki mahasiswa, maka semakin besar pula peluang mereka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Faktor seperti teman sebaya, komunitas bahasa, dan lingkungan akademik menjadi faktor utama yang mendukung perkembangan kemampuan tersebut. Kemampuan berbahasa Arab tidak hanya terbentuk melalui proses pembelajaran formal di dalam kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial dan kebiasaan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu pendidikan bahasa Arab dan ilmu sosial itu terbukti saling berkaitan dan mendukung dalam proses peningkatan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil penelitian. Semoga pembahasan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya lingkungan sosial dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Arab. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.